Ini koleksi yang lain dari Pinpin Aquarium ya. Mereka punya koleksi banggai cardinal fish ataupun juga ikan capungan. Ini Ko Ahin mau cerita tentang BCF ini ya, banggai cardinal fish. Jenis kardinal ini sangat mudah dibudidayakan. Saya udah pernah tank saya secara tidak sengaja. Saya melihat anak-anak ikan yang kecil. Ternyata tanpa sengaja ya, saya tidak sengaja untuk menternak. Kok saya lihat banyak anak-anak yang kecil. Jadi jika Anda mau memelihara ikan ini, khusus untuk banggai kardinal, satu tank kalau boleh hanya dia satu jenis doang. Nah, simbiosis daripada banggai kardinal ini seperti Anda tahu di habitat alam itu adalah dengan bulu babi. Jadi jika ada bulu babi, dia akan semakin seperti di nature-nya dan ikan ini bisa dan mudah sekali untuk diternakkan. Jika penghobi pengen sekalian mendapatkan hasil, sekalian mendapat keindahan, silakan pelihara banggai kardinal ini. Karena mengapa? Sangat mudah dipelihara, reef safe, sangat cantik, dan ya salah satu simbiosis adalah bulu babi, juga sangat mudah dipelihara. Hanya jangan coba-coba sentuh bulu babinya. Kebetulan bulu babi kita belum datang, jadi ya hanya saya sarankan jika Anda mau mencoba mengembangbiakkan banggai kardinal ini sangat mudah. Boleh konsultasi gratis dengan kita. Jika penghobi pengen memelihara banggai kardinal, saya sarankan mau menternakkannya silakan pelihara satu tank. Ikan ini adalah ikan koloni, boleh dipelihara dalam satu tank jumlah banyak. Karena jantan betina kita nggak tahu. Ikan ini akan berkumpul rame-rame, kemudian dia akan memisah. Jantan dengan betina akan memisah tersendiri. Nah, pada umumnya ikan yang betina akan bertelur, tetapi telur itu akan dimakan oleh si jantan. Nah, jantan akan mengeram. Jadi si jantan, telur-telur itu dierami di mulutnya. Nah, pada saat-saat tertentu, telur-telur itu akan dilepasin. Sesudah menetas dalam bentuk kecil akan dilepasin pada habitatnya. Pada umumnya itulah saya katakan, dia simbiosis dengan bulu babi. Maka anak-anak yang kecil itu kan ada di sekitaran bulu babi. Karena memang secara nature, ikan ini mempertahankan diri dengan bulu-bulu babi tersebut. Jadi kalau Anda mau mencoba menternakkannya, sangat bagus sekali. Mendapat keindahan, juga bisa mendapatkan uang daripada ikan ini. Terima kasih. Ya, itu dia tadi tips ya budidaya budidaya ikan banggai cardinal fish yang bersimbiosis dengan bulu babi atau sea urchin ya. Ikan yang sangat cantik, harganya juga relatif terjangkau dan dia berkoloni ya, dan gerakannya tuh sangat-sangat tenang sekali ya di dalam akuarium. Koleksi yang unik juga nih dimiliki oleh Pinpin Aquarium ya. Kita bisa melihat ini koleksi dari ikan tomato clownfish ataupun juga ikan tompel ya. Tapi ini aneh sekali menurut saya. Saya nggak pernah ngelihat ikan tompel yang bentuknya seperti ini. Oke, bisa diceritakan nih Ko Afin? Ikan ini bukan dari daerah Sumatera atau Indian Ocean. Ini adalah ciri khas daripada Pacific Ocean. Nah, ikan ini sangat teritorial. Boleh dilihat dengan 2 ekor size yang sama itu berantem aja. Walaupun kita sekat dengan kaca, itu sangat agresif. Jadi ikan ini jangan coba-coba memelihara 2 sampai berapa ekor, itu akan hancur seluruhnya. Kita coba lihat. Ikan ini walaupun melihat temannya di antara kaca, itu tetap dia berusaha mau menghantam ikan itu. Jadi ikan ini cukup teritorial sekali. Ya, kalau biasanya sih bentuk ya dan juga pattern ikan tompel ini warnanya itu merah, kemudian tidak ada bar putih dan ini ada gradasi warna hitam di seluruh badannya ya kok. Ya, memang jenis ini dia termasuk black tomato, bukan saddleback seperti umum yang ada di Sumatera. Yang ciri khas jenis tomato dari Sumatera itu namanya saddleback, itu hanya ada tompel hitam di bagian belakang. Sementara ikan yang sejenis dari daerah Pacific Ocean, hitamnya meluas dan ada white band di antara kepalanya dan sangat menarik. Ikan ini cukup menarik bagi kita karena mengapa? Warnanya itu kontras sekali. Memang kadang orang mencari saddleback tomato clown dari Indian Ocean karena mengapa? Karena dari daerah lain tidak ada, cuman ada di daerah Medan. Itu aja. Ya, itu dia tadi ya perbedaan yang mencolok ya antara saddleback tomato clownfish dengan ini black tomato clownfish yang asal
asal Pacific Ocean ya. Cantik sekali warnanya dan sangat kontras sekali warnanya ya. Perpaduan antara warna merah, hitam dan ada band putih itu di bagian belakang kepalanya ya. Sangat cantik nih untuk menambah koleksi clownfish yang ada di kasih tips ya cara memelihara ikan clownfish nih termasuk black tomato clownfish ini. Jenis tompel atau tomato clown itu sangat rentan dengan perubahan daripada parameter air, terutama amoniak. Jika amoniak level sudah tinggi, hati-hati, ikan ini akan diserang yang namanya Brochinella, akan diselimuti seperti selaput yang tipis sekujur badan, matanya akan semakin buram, dan jika semakin parah, ikan ini akan mati. Jadi bagaimana tips memelihara yang benar adalah peliharalah air sebisa mungkin. Dan saya berikan tip bagaimana air itu wajib diganti, boleh seminggu sekali 1/10 atau seperberapa bagian, dengan catatan kondisi air harus diperhatikan. Jika ikan udah stabil, air stabil, maka berarti ikan ini akan hidup dalam tempo yang cukup lama. Karena ikan ini sangat mudah dipelihara, juga mau memakan apa aja, bisa live food, bisa pellet, bisa apapun, dan ikan ini sangat cantik sekali. Dan silakan, boleh kita menyediakan ikan ini di toko kita. Terima kasih. Kalau simbiosis mutualisme yang dilakukan ikan ini dengan anemon gimana kok? Perlu ada anemon nggak untuk tempat hostingnya ikan tomato clownfish ini? Di alam ikan ini memang pada umumnya dia akan mempunyai rumah namanya anemon simbiosis. Karena mengapa? Jika ikan ini tersendiri tanpa ada anemonnya, maka ikan ini pada malam hari akan sasaran daripada pemangsa-pemangsa yang lain. Tetapi dengan adanya anemon, maka ikan pemangsa akan mikir 10 kali jika mendekati ikan ini. Karena pada malam hari, ikan ini akan tidur di sekitar anemon. Itu adalah salah satu rumah persembunyian yang paling tepat. Itu aja. Tetapi kalau di tank, tidak wajib kita memelihara anemon. Dan untuk memelihara ikan ini bisa dipelihara tanpa anemon. Karena mengapa? Banyak penghobi gagal memelihara anemon, otomatis ikan juga akan mati. Jadi jangan coba-coba. Karena bagi pemula saya berikan tip, jangan karena ingin akuariumnya cantik harus memelihara anemon. Itu adalah salah besar. Karena mengapa? Memelihara anemon itu adalah level berikutnya bagi pemula. Jadi jangan coba-coba jika Anda pemula langsung memelihara anemon tanpa mengerti dahulu karakter bagaimana cara memelihara anemon. Banyak pemula yang gagal total karena mengapa? Mereka salah persepsi bahwa dengan memelihara clown, jenis-jenis clown juga harus memelihara anemonnya. Itu salah besar. Karena mengapa? Karena banyak mereka gagal untuk memelihara anemon aja. Mereka itu adalah membutuhkan suatu skill yang cukup. Karena anemon ini sangat rentan sekali dengan perubahan kondisi air. Jika anemon merasa tidak nyaman, dia akan melepaskan racun. Racun ini akan membunuh seluruh ikan, termasuk jenis clown itu sendiri akan mati. Karena racun itu sangat berbahaya bagi semua makhluk hidup yang ada di tank Anda. Jadi hati-hati, bagi pemula saya sarankan, jika Anda ingin memelihara anemon yang bersimbiosis dengan ikannya, maka Anda harus memelihara anemon dahulu. Jika Anda sudah tamat memelihara anemon, artinya anemon di tank Anda sudah stabil, sudah adaptasi, sudah merasa at home, dia tidak akan mengeluarkan racun. Racunnya itu berupa lendir. Hati-hati, lendir ini adalah racun. Jika terkena tangan kita pun, itu akan gatal. Beberapa jenis anemon, saya sudah pernah kena sendiri, itu karpet, blue carpet anemon itu sangat beracun. Semakin cantik anemon, hati-hati, itu racunnya cukup berbahaya. Karena saya udah pernah kena, bagian jantung saya pernah kena anemon karpet yang cukup besar. Itu lumayan sakitnya minta ampun karena kita seperti terbakar. Karena dia tentakelnya itu jenis karpet anemon, jika dia merasa seperti mengalami kejutan, dia akan melepaskan tentakel dari badannya itu dan tentakel akan lengket di badan kita. Dengan secara tidak langsung, tentakel yang melekat di badan kita itu adalah racun dan tubuh kita akan disuntikkan oleh racun dan itu sangat berbahaya. Jadi saya berikan tip kepada para penghobi, hati-hati dengan namanya blue carpet anemon karena itu adalah
karpet yang sangat beracun. Jadi itu saya sarankan, jika pemula ingin memelihara anemon, tolong dipikirkan 2 kali. Lebih bagus jangan pelihara anemon. Jika Anda mau melihara ikan aja, just ikan aja. Jadi tank Anda adalah fish only. Jangan coba-coba Anda memasukkan anemon. Hati-hati para pemula, itu adalah kesalahan yang sangat besar, bahwa pada prinsip mereka jika ada clown harus ada anemon. Itu adalah salah besar. Jika Anda memang mau memelihara anemon, pelihara anemon dahulu. Jangan langsung memasukkan ikan. Itu tip dari kita. Itu tips yang sangat berguna sekali ya bagi kita marine aquarius ya. Bagaimana kita memelihara anemon dan juga ikan di tank kita ini. Ini adalah salah satu koleksi yang sangat eksotis sekali yang dijual di Pinpin Aquarium ya. Saat ini ikannya